Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti dari jurusan Manajemen Dakwah B dengan NIM 0104 202012 dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan berpolitik yang berhubungan dengan keimanan. Kemudian topik yang akan dibahas yaitu yang pertama ada etika silaturahmi, kemudian etika bertetangga, etika berpolitik, etika menerima tamu, etika korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang terakhir yaitu etika dalam berdagang. Baiklah, di sini ada sebuah hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini merupakan hadis kedua dari hadis Arba'in. Nah, hadis Islam, iman, dan ihsan ini berkenaan dengan hadis ini juga berkenaan dan menjelaskan bahwa antara iman dan kehidupan sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hadis ini juga menjelaskan tentang hubungan iman dengan etika dalam menjalankan kehidupan sosial. Nah, berikut ini adalah arti dari hadis kedua, yaitu hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hadis tentang etika silaturahmi yang berbunyi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim zarha, yang artinya beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis di samping adalah jalinlah silaturahmi dengan siapapun. Karena silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis ini juga berhubungan dengan hadis Islam, iman, dan ihsan, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang menghormati orang yang lebih tua dan menghormati orang yang lebih muda, yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan baik. Dalam bersilaturahmi juga harus memiliki etika, yaitu dengan menerapkan adab-adab dalam bersilaturahmi. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang etika bertetangga. Nah, hadisnya berbunyi yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifan, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar tetangga. Tentunya tindakan beliau berbuat baik kepada tetangga merupakan anjuran bagi orang-orang Muslim untuk berbuat baik kepada para tetangga dan memuliakan mereka. Hadis di samping juga menjelaskan tentang memuliakan tetangganya, yaitu sebagai bentuk dari keimanan. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa seorang muslim tidak beriman apabila tetangganya tidak aman dari perbuatan buruknya. Nah, selanjutnya yaitu hadis tentang etika berpolitik yang berbunyi an Ibnu Abi Zimbi anil Harisi ibni Abdurrahman an Abi Salman an Abdillahi ibnu Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya dari Ibni Abi Zib, dari Al-Haris bin Abdurrahman, dari Abi Salama, dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu jika kita dalam memilih pemimpin sebaiknya jangan dikotori dengan perbuatan tercela seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang atau riswah hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dibenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya pemberi dan penerima suap, tetapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap. Maka dari itu sangat penting sekali keimanan dalam diri kita agar kita dapat menerapkan adab atau etika dalam berpolitik. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis tentang etika menerima tamu yang berbunyi
ad-dayafatu salasa ayyami wa jaizatuhu yawma walailatu walaya illa li rajuli muslim an yuqima inda ajihi hatta yu'simahu qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simah qala yuqinimu indahu wala syai'i lahu yaqribi, yang artinya menjamu tamu adalah 3 hari, adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya." Nah, hadis di samping menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam menerima tamu memiliki etika, yaitu ketika kita hendak menerima tamu maka berilah jamuan yang terbaik kepada tamu kita. Jangan sampai kita menyakitinya dengan tidak memberikan jamuan apa-apa terhadap tamu. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa boleh di antara kita mempersilahkan tamu untuk menginap dengan syarat halal atau satu mahram dengan kita dan memiliki jamuan untuk diberikan kepada tamu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbunyi A'izoma ghalawla indallahi zara'a man ardau tajadun ar-rijalaini jaribni fil arasawa fi at-dari fayaqata'i ahadahama man khaza sahabahu zara'awa faza qata'a tawaqu'a man sabah irdain yaumal qiyamah, yang artinya korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat 2 orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan, kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu, maka ia telah mengambilnya. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Malik al-Ashja. Nah, maksud hadis tersebut adalah dalam Islam sendiri sudah membahas mengenai larangan dan hukum-hukum korupsi dan kolusi. Sudah jelas bahwa dalam agama Islam saat menentang tindakan korupsi dan kolusi karena memiliki dampak buruk terhadap orang lain. Tindakan nepotisme tidak diperbolehkan menurut Al-Quran karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi rakyat. Hadis yang terakhir yaitu hadis tentang etika dalam berdagang. Hadis tersebut berbunyi, Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kazaba wa katama muhakki barakatu ya ni'ihima, yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi. Tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi itu akan hilang. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang etika berbisnis, yaitu dengan menerapkan sikap jujur, amanah, dan adil. Siapa yang menerapkan sikap jujur, amanah, dan adil tentulah akan memelihara hubungannya dengan sesama muslim atau dengan sesama manusia. Karena semua agama memerintahkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak, dan siapa yang tidak memelihara agamanya, pastilah hubungannya dengan manusia akan buruk. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari etika dalam berkehidupan sosial. Nah, kesimpulan dari perbuatan sosial yang telah saya jelaskan tadi adalah semua kehidupan sosial itu berhubungan dengan keimanan. Maka apabila seorang manusia tidak baik keimanannya, maka hubungannya atau kehidupan sosialnya juga tidak akan baik. Nah, baik, terima kasih. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian serta pembacaan hadis. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.